Selamat siang Pak Agus. Siang Pak Imanuri. Baik Pak Agus, di kesempatan kali ini bagaimana kabarnya Pak Agus? Kabarnya sehat Pak. Ya. Baik. Tadi perjalanan dari rumah ke sekolah bagaimana Pak Agus? Perjalanan ya bahagia aja Pak. Karena proses kolaborasi ini kan. Oke. Jadi Pak Agus, di kesempatan kali ini nanti saya akan bertindak sebagai observer. Ya. Nanti Pak Agus memberikan coaching kepada rekannya. Nah nanti selama proses berjalan nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah saya siapkan. Bagaimana nanti apakah Pak Agus sudah menerapkan alur tirta sudah baik atau belum. Kemudian nanti Pak Agus memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Kemudian nanti saya juga akan mengamati apakah Pak Agus benar-benar mendengarkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan dari coachingnya itu. Dan kemudian nanti saya juga akan mengamati prinsip-prinsip coaching kemitraan dan proses kreatif dalam rangka untuk memaksimalkan potensi-potensi selama proses coaching berjalan. Seperti itu Pak. Ini Pak Agus, sebelum nanti proses coaching ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi nanti selama proses coaching berjalan, nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam hari ini gitu Pak? Dalam proses coaching ini nanti rencana saya mau mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak, serta menjadi pendengar yang aktif supaya nanti bisa fokus. Selain itu juga saya rencana akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Oke. Nah, kemudian di antara yang disebut tadi, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi itu kompetensi yang mana Pak? Nanti yang paling spesifik saya menjadi pendengar aktif Pak. Jadi pendengar aktif, permasalahan apa yang disampaikan coach nanti saya akan menjadi pendengar aktif gitu kan. Selain nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya nanti saya bisa lebih fokus kepada masalah yang dihadapi tadi. Kemudian indikator mana yang ingin dicapai Pak? Nah indikatornya nanti harapannya melalui proses ini coach nanti dapat menemukan solusi-solusi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Harapannya begitu. Oke baik Pak Agus, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Dan nanti kita akan tindak lanjuti lagi bagaimana prosesnya itu. Selamat untuk melakukan proses coachingnya. Siap. Terima kasih Pak Imanuri. Selamat siang Pak Ebri. Selamat siang Pak. Apa kabar? Baik. Mantap. Sepertinya sedang galau ini Pak Ebri ya. Iya Pak. Ini Pak, saya ingin menyampaikan masalah anak saya yang kelas 7 ini yang baru naik dari SD lulus ke SMP ini. Ternyata kemampuan mereka untuk komputer ini rendah Pak. Oh gitu. Karena mungkin selama mereka di SD itu Pak, pembelajaran komputernya mungkin kurang efektif Pak. Atau mungkin di SD sudah ada pembelajaran komputer belum Pak? Ada Pak, tapi sebulan hanya sekali Pak. Oh gitu ya. Oke, jadi intinya Pak Epri punya masalah nih siang hari ini cerita ke saya, anak-anak kemampuan TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Iya Pak. Itu masih kurang gitu ya. Masih kurang Pak. Kelas 7 Pak ya. Kelas 7 ya. Peralihan antara kelas 6 dan kelas 7. Oke. Kira-kira menurut Pak Epri ini tujuan yang nanti Pak Epri harapkan dari proses diskusi coaching kita ini apa Pak Epri ya? Baik Pak. Yang saya harapkan itu kemampuan anak ini dalam mengoperasikan komputer itu bisa lebih baik lagi Pak. Lebih baik. Karena yang saya amati mereka ini masih tahapan masih awal, belum sama sekali memahami seperti anak-anak yang sudah SMP kelas 9. Oke, jadi nanti diharapkan Pak Epri bisa menemukan solusi dalam diskusi ini. Baik Pak, betul. Kira-kira mau ada action apa gitu supaya anak-anak lebih bisa dalam pelajaran TIK gitu Pak ya. Kalau SMP sekarang sudah ada TIK Pak ya? Sudah ada Pak. Kebetulan saya kan belum kurikulum merdeka, jadi belum ada TIK Pak pelajarannya. Berarti sudah kurikulum merdeka punya Pak Epri. Mantap kalau begitu. Baik, kemudian
harapan Pak Epri, nanti ke depan bagaimana ini? Ya, harapan saya untuk anak kelas 7 ini kemampuan TIK-nya ini bisa minimal lebih bagus lagi dari waktu dia masih di SD gitu Pak. Misalkan apa Pak? Apa bisa mengetik 10 jari? Ya, itu terutama. Yang kedua adalah mungkin mereka menggunakan mouse ini masih kurang. Oh iya. Iya benar. Ya, kadang perlu mouse keterampilan. ini, keterampilan khusus mungkin kalau yang saya amati itu Pak. Tapi kalau di sekolah Pak Epri komputer sudah tersedia ya? Alhamdulillah sudah ada. Sudah lengkap. Sudah. Oke, mantap, berarti sarana penunjangnya sudah keren. Pengamatan Pak Epri ini kan guru TIK ya? Ya Pak. Kelas 7 sehingga muncul masalah itu. Jika ada kondisi 1 sampai 10 gitu Pak Epri ya, kira-kira kemampuan anak-anak yang kelas 7 ini di angka berapa Pak Epri? Saya inginnya anak ini di level angka 7 saja Pak, sementara ini. Pak Epri menginginkan di angka 7? Iya. Untuk saat ini kondisi anak-anak di angka berapa? Levelnya masih di angka 2 sampai 3 Pak. Oh, 2 sampai 3, berarti kurang lebih Pak Epri harapkan ada peningkatan di angka 7 tadi ya? Iya. Kenapa nggak di angka 10 Pak? Kalau di angka 10 ini mungkin harapan saya nanti dia nunggu kelas 8 atau kelas 9 Pak. Oh, untuk tahapan awal biar paham dasarnya dulu mungkin. Oke, bertahap gitu Pak ya. Proses dasar-dasar dalam TIK. Oke, keren Pak Epri. Kemudian ada kira-kira langkah-langkah apa yang nanti Pak Epri akan ambil untuk mengatasi permasalahan anak ini supaya bisa ke angka 7 tadi Pak? Baik Pak. Langkah yang pertama mungkin saya akan membuat ekstrakurikuler yang berbasis TIK. Ekstrakurikuler. Yang kedua adalah mungkin untuk pembelajaran TIK ini mungkin lebih jamnya mungkin saya usulkan ke kurikulum ditambah yang asalnya dari 2 jam menjadi 3 jam Pak. Iya. Itu Pak, penambahan jam dan juga ekstra Pak. Jam pelajaran gitu ya. Jam pelajaran. Kalau penambahan jam pelajaran ini masih di jam pelajaran atau ikut ekstranya Pak di luar? Mungkin tetap di jam pelajaran Pak. Tetap di jam pelajaran. Berarti nanti ada beberapa bidang-bidang yang Bapak harus kolaborasi untuk menyampaikan betul. Ini ya. Oke. Tadi ada 2 cara Pak ya, ekstrakurikuler, menambahkan jam. Nah nanti Pak Epri ini mau spesifik ambil yang mana dulu Pak? Yang utama mau dilakukan ini nanti Pak Kalau Epri? Saya lebih ke penambahan jam dulu Pak. Penambahan jam? Jam tatap muka. Oh gitu. Itu lebih membantu menurut saya nanti. Di samping nanti yang pendukungnya adalah ekstrakurikuler itu Pak. Oh berarti ekstrakurikuler ini sebagai pendukung? Iya pendukung. Oke Pak, paham saya sampai di sini ya. Kemudian tadi kapan nanti Pak Epri akan melakukan aksi ini untuk menambah jam pelajaran ini? Rencana di ajaran baru nanti saya minta tolong sama wakakurikulum dan juga mendiskusikan dengan kepala sekolah untuk penambahan jam agar pembelajaran di TIK ini lebih maksimal Pak. Gitu. Terus yang kedua nanti saya minta tolong pada guru untuk sebagai pengamat untuk membantu juga dengan membantu siswa yang mungkin yang masih levelnya paling bawah. Mungkin ada beberapa anak yang sudah levelnya mungkin 3 atau yang paling bawah tingkat level 2 ini perlu pendampingan khusus Pak mungkin. Betul. Tadi disampaikan nanti akan melakukan di tahun ajaran baru atau semester baru Pak? Tahun semester baru. Semester baru berarti semester 2 ya? Ya semester 2. Oke semester 2. Kemudian oh iya Pak, tadi menarik Pak. Ada penambahan jam ya. Kalau sekarang TIK itu berapa jam? TIK itu dapatnya 1 jam aja Pak. 1 jam ya? Iya, dikasihnya 1 jam. Rencana nanti yang diajukan Pak Epri jadi berapa jam? 3 jam Pak. 3 jam berarti tambahannya 2 jam. 2 jam. Mudah-mudahan nanti berhasil Pak, iya, bisa membantu anak-anak. Nah dalam pelaksanaan aksinya di semester depan tentu kita nggak bisa melakukan sendiri Pak Epri nanti ya. Tentu bantuan orang-orang di sekitar. Siapa nanti yang akan Pak Epri libatkan dalam hal ini? Mungkin yang pertama adalah penanggung jawab lab itu Pak. Orang yang berkompeten dalam bidang komputer itu saya minta tolong untuk melakukan pendampingan. Iya. Di saat saya melakukan pembelajaran. Oh gitu. Mungkin untuk membantu mereka agar lebih cepat menangkap apa yang saya sampaikan. Oke, jadi selain Pak Epri sebagai guru, ada juga teman sejawat yang kompeten di bidangnya itu ya, yang
juga sebagai penanggung jawab lab. Ada berapa komputernya Pak Ebri? Kurang lebih ada 25 Pak. Untuk siswanya dalam satu kelas? Siswanya kurang lebih 30 Pak, tapi bisa digabungkan. Oh, bisa digabung. Oke. Baik Pak Ebri, harapan setelah kita ngobrol ini nanti, harapannya yang diharapkan Pak Ebri apa nanti? Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk harapan ke depan, saya ingin anak itu lebih bisa meningkatkan kemampuan dalam menjalankan komputer Pak, terutama mengenai mouse, dan yang kedua adalah mengetik Pak, dengan 10 jari itu dengan waktu yang sangat cepat gitu. Mungkin sekarang masih lambat lah Pak. Gitu. Oke. Itu yang saya harapannya aktifkan, ya. Kemudian dalam proses coaching kita ini, tadi kan Pak Ebri sudah menawarkan tuh, sudah menemukan apa yang mau dilakukan gitu. Apa yang didapatkan Pak Ebri dalam proses diskusi kita ini Pak? Baik Pak, yang saya dapatkan, saya menemukan salah satu solusi cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komputer, dalam mengoperasikan komputer itu Pak. Peningkatan kemampuan anak dalam operasional komputer dalam pelajaran TIK. Oke. Jadi sudah dapat solusinya Pak ya? Iya Pak. Oke, mantap. Mudah-mudahan nanti solusi itu bisa cepat dilaksanakan di awal semester, tentang penambahan jam pelajaran dari 1 jam jadi 3 jam. Kemudian Pak Ebri mau ekstrakurikuler. Tapi koordinasi nanti Pak ya dengan kepala sekolah. Iya Pak. Nah, karena ekstrakurikuler itu kan dengan orang tua murid juga, mungkin saran saya perlu koordinasi, informasi gitu kan. Saya rasa kalau orang tua pun selalu positif ya, apalagi ini untuk kemajuan anaknya. Gitu Pak. Dan nanti setelah tahun semester baru nanti Pak, di semester kedua nanti setelah Pak Ebri action itu, rencana aksi, nanti boleh kita minta waktu ngobrol-ngobrol lagi. Bisa Pak. Nah, nanti kira-kira yang sudah dilakukan itu dampaknya bagaimana, signifikan enggak gitu ya. Harapannya kan kita berhasil, tapi kan kita nggak tahu nanti ada kendala-kendala di lapangan. Iya Pak, betul Pak. Oke, terima kasih, itu mungkin dari saya Pak Ebri. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan solusinya tadi dapat mengatasi masalah. Baik, betul, saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya. Baik, selamat siang Pak Agus. Siang Pak Imanuri. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Kabar sehat Pak Imanuri. Sehat selalu ya. Sehat. Baik Pak Agus, setelah tadi Pak Agus melakukan proses coaching kepada teman kita, di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Agus terkait dengan proses coachingnya tadi Pak Agus. Ini yang pertama, dari proses coaching itu tadi yang Pak Agus dapatkan itu apa Pak? Oke, yang pertama saya mendapatkan indikator yang saya inginkan Pak, kompetensi-kompetensi yang saya inginkan. Yang kedua, saya sudah melakukan coaching bersama Coach tadi melalui alur Tirta. Ada yang pertama adalah tujuan, saya menanyakan tujuan, ada identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan Coach dalam menangani masalahnya. Yang ketiga, saya juga menggali permasalahan dalam Coach tadi sehingga dia mendapatkan solusi untuk mengatasi masalahnya. Baik, Pak Agus, tadi seperti yang disampaikan itu memang tadi saya sudah amati juga. Pak Agus melakukan coaching, proses coachingnya sudah luar biasa bagus tadi. Karena tadi saya lihat, saya amati coachingnya dari awal dia sudah menjelaskan tentang tujuan permasalahannya, dan tadi juga saya amati coachingnya sangat aktif memberikan solusi-solusinya dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dari Pak Agus. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi Pak Agus sudah luar biasa tadi memberikan coachingnya kepada teman kita tadi. Kemudian nanti di lain waktu, kompetensi-kompetensi apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam kemampuan coachingnya ini Pak Agus? Kedepan saya ingin mengasah atau memperdalam lagi Pak tentang pengetahuan alur Tirta yang benar, supaya nanti dalam coaching berikutnya saya memang benar-benar dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi dari saat ini. Harapannya itu Pak. Baik, semoga konsisten Pak Agusnya, jadi selalu berkembang dalam melakukan proses coachingnya ini. Apa-apa yang kurang
proses coaching ini diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Jadi ada langkah-langkah perbaikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Imanul. Selamat terima untuk proses kasih. coachingnya tadi sudah berjalan dengan bagus, sudah luar biasa. Ini saya sangat apresiasi sekali. Dan semoga di pertemuan selanjutnya nanti bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Sampai bertemu di lain waktu. Oke, baik, sampai jumpa Pak.